Apakah jadinya bila seseorang berjalan tanpa bimbingan Tuhan, pencipta dan penguasa hidupnya? Tentu saja dia akan mengalami yang namanya iman dan keyakinannya itu menjadi tumbang. Jatuh karena makin jauh, makin seorang jatuh. Makin jauh dari Tuhan, makin jatuhlah dia di dalam segala macam dosa, kesombongan, kecewa, dan berbagai macam kegagalan-kegagalan. Selain tumbang iman seseorang yang tidak mau dibimbing oleh Tuhan, imannya juga akan menjadi timpang, tidak lengkap. Iman yang mungkin hanya sekedar seperti agama seorang percaya kepada Tuhan tapi tidak mau mempercayakan hidupnya seutuhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan. Timpang karena seperti orang berjalan pincang, satu kaki berjalan yang satu tidak berdaya. Imannya mungkin kuat, tetapi perbuatan dari imannya tidak tampak. Karena hanya iman yang diakui, tetapi tidak dialami. Iman yang hanya dipahami, tetapi bukan Tuhan yang dialami dalam hidup hari lepas hari. Padahal iman harusnya nyata dalam perbuatan dan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Karenanya betapa mutlak dan betapa pentingnya untuk hidup kita selalu ada di bawah bimbingan Tuhan. Dan untuk itu kita perlu bersedia untuk dibimbing. Sekalipun orang tahu bahwa tanpa bimbingan Tuhan kita akan mengalami timpang dan kita akan mengalami tumbang dalam iman kita, masih saja membuat orang belum jera untuk benar-benar mengalami bimbingan Tuhan dan mau hidup di bawah bimbingan Tuhan. Padahal bimbingannya itu bukan saja mengatasi tumbangnya iman kita atau timpangnya iman kita, tetapi juga mengatasi kebimbangan hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari pengalaman seorang hamba yang Tuhan pakai dengan begitu luar biasa, yaitu Nabi Musa. Keluaran 33 ayat 13 sampai 16. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Cuplikan dari dialog Musa dengan Allah di dalam Keluaran pasal 33. Ini adalah sebuah babak di mana Tuhan sudah memberikan hukumnya di dalam dua loh batu yang dicurahkan, dinyatakan kepada Musa dan melalui Musa untuk bangsa pilihan Tuhan itu. Dan pada saat itu Musa setelah turun dari gunung itu dan mendapati bagaimana reaksi para pengikut Tuhan, yaitu orang Israel yang memberontak dengan membangun berhala, dan setelah itu dia naik kembali dan mendapatkan loh batu, maka dia turun kembali dengan sebuah permohonan kepada Allah untuk supaya ada bukti kalau ia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Beritahukanlah jalanmu kepadaku. Itu yang Musa minta. Musa bukan sekedar tahu siapa Allahnya, tapi dia ingin Allahnya berjalan bersama dengan dia. Hari ini banyak orang yang tahu tentang Tuhan, tapi tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Musa memohon bukan saja mengenal dan memahami Tuhan, tetapi ia mau Tuhan berjalan bersamanya. Sampai Tuhan mengatakan, aku sendiri yang hendak membimbingmu dan memberikan ketentraman kepadamu. Pernyataan tegas dari Tuhan ini jelas sekali. Harusnya memang memberi kekuatan kepada Musa dan bangsa itu untuk berjalan, yaitu bahwa bukan malaikat Tuhan, bukan utusan Tuhan yang lain, tapi Tuhan sendiri yang akan membimbing mereka. Dan bimbingannya itu
memberikan ketentraman. Tidak ada lagi kebimbangan, karena Tuhan yang berjalan bersamanya. Dan kita tahu bagaimana penyertaan Tuhan dibuktikan lewat tiang awan pada siang hari, tiang api pada waktu malam, terus makanan dan berkat yang disediakan buat umat Israel yang begitu banyak. Bukankah itu sebenarnya sudah jelas akan bimbingan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada umat itu untuk berjalan? Dan Musa dengan tegas lagi mengatakan, kalau engkau sendiri tidak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Iman Musa tegas dan jelas. Sekali lagi, dia bukan hanya ingin mengenal Tuhannya, tapi dia mau Tuhannya berjalan bersama dengannya. Inilah satu tingkatan iman yang lebih dalam yang harusnya kita orang percaya memilikinya. Bukan sekedar tahu siapa Tuhan. Pelajaran tentang Tuhan mungkin yang kita dapat dari khotbah-khotbah atau pembinaan-pembinaan rohani, atau mungkin seminar-seminar, ceramah-ceramah tentang Tuhan. Kita bisa dapatkan itu dan memenuhi kepala kita. Tapi masalah berjalan atau tidaknya dengan Tuhan, itu patut kita jalani hari lepas hari lewat pengalaman. Yang bukan sekedar kita mengenal Tuhan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang Musa minta dari Tuhan. Dia mengatakan, bagaimana saya tahu saya bisa dapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Dan Musa mengatakan, bukankah karena engkau berjalan bersama kami, maka kami tahu bahwa kami dapat kasih karunia. Musa meminta bukti kasih karunia itu bukan sekedar bicara keselamatan kekal, masuk surga dan bebas dari dosa, tetapi yang Musa inginkan juga adalah bukti kasih karunia saat manusia menjalani kehidupan di dunia ini sebelum dia berpulang ke rumah Bapa di surga. Inilah bimbingan yang diminta oleh Musa, dan inilah juga yang bimbingan yang harusnya kita minta dalam hidup kita. Bukan saja bimbingan yang nanti kita akan ada di surga, tapi bimbingan untuk menuju ke surga pun itu perlu di dalam hidup kita. Dan bimbingan Tuhan seperti yang tadi saya katakan sangat diperlukan supaya iman kita tidak tumbang dan iman kita tidak timpang. Kenapa? Karena bimbingan Tuhan itu mengatasi segala kebimbangan kita. Tanpa Tuhan yang bimbing, seperti Musa mengatakan, kalau bukan engkau yang bimbing, jangan suruh kami berangkat. Biar pernyataan ini juga boleh menjadi kekuatan kita setiap kali mau memulai sesuatu, mau melaksanakan sebuah pekerjaan atau proyek, atau apapun juga dalam hidup kita. Selalu minta Tuhan yang membimbing, berjalan di depan kita, berjalan di samping kita, berjalan di belakang kita, menyelubungi kita. Karena tanpa selubung bimbingan Tuhan, perjalanan hidup kita akan penuh dengan kebimbangan. Kita bisa ragu, kita bisa tidak percaya, kita mungkin bisa marah, kita mungkin bisa lalu kemudian di persimpangan kita akan memilih jalan yang seenaknya dan sekenanya menurut maunya kita, tanpa tanya kepada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita dan memandu kita. Tanpa Tuhan yang bimbing, hidup kita bimbang. Tapi bila Tuhan yang bimbing, hati kita tidak akan bercabang. Fokus kepada Dia yang membimbing kita. Fokus kepada Dia yang berjalan bersama dengan kita, dan hati yang tidak bercabang itu membuat kita juga berjalan tanpa menyimpang dari jalan Tuhan. Karenanya, apapun yang engkau ingin lakukan hari ini, atau apapun yang engkau ingin doakan hari ini, mintalah selalu bimbingan Tuhan. Jangan sekedar puas dengan tahu siapa Tuhan, tapi biar minta seperti Musa, kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat, jangan suruh kami berjalan, jangan suruh kami pergi. Dengan kata lain, Musa ingin supaya imannya itu adalah iman yang bukan jalan di tempat, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, keluar dari tempatnya, menuju ke tempat yang Tuhan ingin ia tuju, bersama dengan kekuatan Tuhan. Mari mohonkanlah terus bimbingannya. Jangan sampai lepas dari bimbingan Tuhan, supaya kita tidak tumbang dan tidak timpang dan juga tidak bimbang, karena Dia bersama dengan kita senantiasa. Selamat dibimbing olehnya, beri dirimu dibimbing olehnya, supaya segala kebimbangan lenyap, tetapi kekuatan kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.